Materi analisis isu kontemporer adalah modul pelatihan untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Tujuannya adalah untuk membekali peserta dengan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, sehingga mereka memiliki kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi isu-isu kontemporer sebagai PNS profesional. Modul analisis isu kontemporer menekankan bahwa perubahan lingkungan strategis merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Globalisasi, perkembangan teknologi, demokratisasi, desentralisasi, dan tuntutan peningkatan daya saing nasional menjadi faktor utama yang mengubah wajah birokrasi Indonesia. Dalam konteks ini, ASN dituntut untuk tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki kapasitas berpikir kritis, adaptif, dan inovatif. Modul ini memperkenalkan 6 isu strategis kontemporer yang menjadi perhatian utama, yaitu korupsi, narkoba, radikalisme dan terorisme, pencucian uang, proxy war, serta kejahatan komunikasi massa, cybercrime, hate speech, dan hoax. Keseluruhan isu ini bukan hanya mengancam ketahanan nasional, tetapi juga memengaruhi kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, ASN perlu menginternalisasi nilai-nilai bela negara dan menggunakan modal insani, intelektual, emosional, sosial, moral, ketabahan, dan kesehatan jasmani untuk menghadapi tantangan tersebut. Penyelesaian isu dimulai dari 4 tahapan utama. Pertama, kita harus melakukan identifikasi dan deskripsi isu untuk mengenali permasalahan secara jelas. Kedua, isu yang telah diidentifikasi kemudian ditapis atau dipilah menggunakan teknik tertentu agar fokus pada isu yang benar-benar penting. Ketiga, dilakukan pendalaman dan analisis isu agar diketahui akar masalahnya. Terakhir, dirumuskan alternatif penyelesaian yang realistis dan bisa dilaksanakan. Pertama, identifikasi isu dengan kepekaan terhadap lingkungan. Melalui environmental scanning dan berpikir kritis, kita melihat kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan. Kedua, hasil identifikasi dituangkan dalam deskripsi isu, lingkup masalah, kondisi saat ini dengan data pendukung, dampak bila tidak diselesaikan, serta pihak yang terlibat. Dari sini dibuat rumusan isu yang singkat dan jelas. Ketiga, isu yang sudah jelas lalu ditapis dengan teknik tapisan isu, APKL, aktual. Isu tersebut sedang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat atau berpotensi terjadi. Problematik, isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicari solusinya. Kekhalayakan, isu tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, publik. Kelayakan, isu tersebut masuk akal, realistis, dan relevan untuk dicarikan solusi oleh ASN sesuai dengan kewenangan dan tugasnya. USG, urgency, seriousness, growth. Urgency, urgen. Seberapa mendesak isu tersebut harus segera ditindaklanjuti, mempertimbangkan waktu yang tersedia. Seriousness, serius. Seberapa serius dampak isu tersebut jika tidak segera diselesaikan, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth, berkembang. Seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang dan memburuk jika tidak ditangani. Tahap terakhir adalah analisis mendalam dan merumuskan alternatif penyelesaian. Metode fishbone analysis digunakan untuk mencari akar penyebab masalah dengan cara sistematis. Langkah pertama adalah menyepakati pernyataan masalah atau problem statement. Dalam contoh ini, masalah yang disepakati adalah bahaya radikalisasi. Langkah kedua, mengidentifikasi kategori penyebab. Kategori bisa disesuaikan dengan konteks, misalnya surroundings, system, skills, dan suppliers. Kategori ini berfungsi sebagai tulang besar dalam diagram ikan. Langkah ketiga, mengisi kategori tersebut dengan sebab-sebab potensial. Misalnya, kemiskinan, pendidikan agama yang tidak tuntas, atau jumlah SDM yang tidak memadai. Semua faktor ini dipetakan agar terlihat hubungannya dengan masalah utama. Langkah keempat, menentukan akar penyebab masalah. Caranya dengan melihat faktor yang muncul berulang dalam lebih dari satu kategori. Pada contoh ini, ditemukan bahwa insentif yang tidak cukup menjadi sebab pokok yang melatar belakangi bahaya radikalisasi. Dengan metode fishbone, kita tidak hanya melihat gejala di permukaan, tetapi bisa menemukan akar persoalan yang sesungguhnya, untuk kemudian dicarikan solusi yang tepat. Kesimpulan inti dari materi ini adalah bahwa, sebagai aparatur sipil negara, ASN, penting untuk memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap isu-isu kontemporer yang berpotensi mengancam keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, ASN harus dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan rekomendasi solusi untuk isu-isu tersebut.